Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Sam dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang kemarin kita sudah belajar pelajaran 1 tentang surat At-Tin. Sekarang kita ke pelajaran 2 yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Kemarin kalian sudah melakukan penilaian harian 1 tentang surat At-Tin. Mudah-mudahan nilainya bagus, hasilnya pun juga memuaskan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga kita diberikan kesehatan, pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pelajaran tatap muka. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita langsung ke pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Simak video ini, tonton video ini, jangan di skip, nanti ada tugas di tengah-tengah video ataupun nanti di akhir video. Anak-anak, pelajaran 2 yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Silakan disimak di buku kalian. Oke ya, sambil disimak ya. Nah, sudah mengenal, yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Contoh, kita pengen kenal orang, siapa namanya, ya kan. Kalau kamu pengen kenalan sama seseorang, biasanya kan gitu, siapa tuh, gitu ya kan, good looking atau good attitude lah, itulah pokoknya. Terus hewan, nah itu hewan apa, kamu harus tahu nama hewan, jangan asal menyebut. Tumbuhan, itu pohon atau apa, atau bunga apa, dan benda alam lainnya. Yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama kita mengenal sesuatu. Contohnya ada peribahasa begini, tak kenal maka tak sayang, kan begitu dia bahasanya. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Nah, siapakah Tuhan? Allah. Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jika ada yang menyebut nama Tuhan, nanti kamu disiksa Tuhan, nanti kamu dimasukkan oleh, atau nanti kamu dimasukkan ke dalam surga oleh Tuhan. Itu ya bisa saja namanya Tuhan. Karena apa? Karena Allah memperkenalkan namanya pertama kali ke Nabi Muhammad itu kan Tuhan, bukan Allah. Kalian bisa simak surat Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama kali turun, itu kan wahyu yang pertama kali turun, atau Al-Qur'an yang pertama kali turun. Al-Alaq 1-5 itu kan bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuh kan, pertama kali Allah memperkenalkan dirinya itu sebagai Tuhan. Jadi ada menyebut Allah, ada menyebut Tuhan, yaitu biasalah. Tapi yang umat Islam pokoknya rata-rata hampir semua menyebutnya Allah. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99. Ingat, Asmaul Husna itu adalah jumlahnya itu 99. Atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Nah, Asmaul Husna ini terdiri dari 2 kata,
asma itu nama, atau asmaul itu nama, husna itu indah atau baik. Ya, jadi nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Adapun pelajaran Asmaul Husna ini kita batasi, yaitu hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Nah, uraiannya sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau bahasa Arabnya kullu nafsin za'iqatul maut. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari manusia. Nah, kalau kalian menyebut kalian punya cita-cita kamu calon sarjana atau calon tentara atau calon polisi, tapi kamu itu sudah pasti satu, yaitu calon mati atau calon mayat atau calon meninggal, gitu kan. Itu sudah pasti, setiap yang bernyawa itu pasti mati atau meninggal. Hewan, tumbuh-tumbuhan juga sama. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kenapa kok kita nggak boleh takut? Karena itu sudah pasti. Dan kita juga tidak boleh takut, dan itu menuju tangga yang abadi atau menuju kebahagiaan yang abadi. Kenapa? Karena dunia ini sementara, dan nanti ketika kalian di akhirat itu selama-lamanya. Nah, kan ada 2 pilihannya, antara surga dan neraka. Ya, tergantung amal baik kita atau amal soleh kita. Yang kedua Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya, dan Allah memberi hidup makhluknya. Dari makhluk pertama, yaitu iblis. Makhluk pertama iblis ya. Kalau manusia pertama Nabi Adam, tapi kalau makhluk pertama itu adalah iblis. Jadi iblis itu udah paling senior itu. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaannya Allah. Semua itu atas kuasanya Allah. Berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Nah, itu yang pokoknya yang kita alami sekarang saja, yang kayak pandemi ini, orang sehat tiba-tiba sakit, orang sakit tiba-tiba sembuh. Yaitu semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat mati itu tidak harus sakit, ya kan? Syarat mati juga tidak harus sehat. Jadi bisa saja yang sehat tiba-tiba. Nah, ya semoga kita semua sehat dan dijauhkan dari hal yang seperti ini. Walaupun itu pasti ya, tapi kita perbanyak amal baik kita, amal soleh kita terlebih dahulu. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tertabrak, atau tabrakan, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Nah, contohnya ya saudara-saudara kita yang berjuang di Papua atau dimanapun, yang TNI itu kan saudara-saudara kita juga. Nah, itu makanya kita doakan semoga kita semua selamat. Amin. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin ya robbal alamin. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi kamu harus mandiri. Ya kan, Allah maha berdiri. Jadi ada yang menggunakan nama Asmaul Husna ini sebagai nama. Contohnya Rohman,
atau Rohim. Kalau Rohmannya Allah itu pakai Maha, tapi kalau Rohmannya kita nggak pakai Maha. Pengasih, kita bisa ngasih, kita ngasih, tapi kita nggak Maha. Kalau Maha itu kan segala-galanya. Nah, kalau Maha itu hanya punya Allah. Contohnya kita bisa berdiri, kita bisa mandiri, tapi nggak semuanya orang bisa mandiri karena kita adalah makhluk sosial di mana kita membutuhkan orang lain, bantuan orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu Esa. Esa itu satu. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa dan tak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu satu, ya kan? Allah itu satu. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, Tuhan itu di mana-mana. Kenapa kok Tuhan itu di mana-mana? Karena bisa mengawasi kita. Berarti Tuhan banyak dong. Karena Tuhan di mana-mana. Bukan seperti itu. Ya kan, bukan seperti itu. Tuhan itu satu, sifatnya yang banyak atau sifatnya yang di mana-mana. Contoh begini, banyak yang orang yang meninggal sekarang ini. Banyak orang yang meninggal. Terus malaikat Israel yang tugas mencabut nyawa itu kalau di sini ada yang meninggal, di sana ada yang meninggal, di Al-Umar ada yang meninggal, di Al-Baidu ada yang meninggal. Berarti malaikatnya banyak dong, karena mencabut dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan seperti itu. Bukan. Contohnya gini. Kamu punya saudara di Papua. Terus kamu punya saudara di Sulawesi, terus kamu punya saudara di Kalimantan. Kamu telepon, di situ ada matahari nggak? Jawabannya pasti ada. Ada di Papua. Terus kamu telepon saudara kamu yang di Kalimantan, ada nggak matahari di situ? Ada. Wah, berarti matahari ada dua dong, karena di Papua ada, di Kalimantan ada. Terus kamu telepon lagi saudara kamu yang di Sulawesi, di situ ada matahari nggak? Ada. Terus kamu berpikir, wah berarti matahari ada 3. Plus di Jawa, kamu ini sekarang di Jawa, wah berarti matahari ada 4 dong, karena di sana ada matahari, di sana ada matahari, di sana ada matahari, di sana ada matahari. Bukan seperti itu. Kalau matahari 4-nya pasti kita gosong, ya kan? Matahari 1 aja panasnya luar biasa. Nah, ya kan? Mataharinya 1, sinarnya di mana-mana. Nah, itu contohnya seperti itu. Makanya Allah itu 1, sifatnya yang di mana-mana. Itu, ya. Sudah. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, anak soleh dan solehah tentu akan menjawab iya. Terpuji ada 2 sifat ya, sifat terpuji sama sifat tercela. Terpuji itu baik, tercela itu buruk. Nah, kalau akhlak itu ada 2, akhlakul mahmudah sama akhlakul masmumah. Kalau mahmudah itu yang akhlak yang bagus, kalau masmumah itu akhlak yang buruk. Ya kan? Mari kita Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Semuanya pasti mati, dan mati itu tidak bisa dimajukan, tidak juga bisa dimundurkan. Kalau itu sudah waktunya, ya sudah, nggak bisa kamu mau dicabut nyawa. Pak, saya mau izin malaikat, saya mau ngopi dulu. Wah, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa seperti itu. Kalau udah waktunya, ya sudah, ya. Manusia tidak bisa lari dari kematian, nggak bisa. Mau ngumpet dimanapun tetap nggak bisa. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematianlah ada tangga. Nah, ini sudah tadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya rajin sholat. Ayo, tadi siapa yang nggak subuh?
Nah, pasti banyak mentang-mentang belajar dari rumah terus nggak subuh. Jangan, itu tidak ada alasan untuk kalian telat, walaupun justru kalian di rumah kalian bisa sepuasnya tidur, bangun subuh, belajar, habis itu nanti tidur lagi. Itu kan waktunya banyak malahan. Nah, jangan kok tidurnya dibanyakin. Tuh. Rajin membaca Al-Quran. Ayo, udah sampai juz berapa kalian? Ya kan? Dibanyakin dong baca Al-Qurannya. Kalau yang belum bisa juz sama. Kalau yang belum bisa lagi belajar Iqra. Nah, rajin belajar serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Itu harus kita. Itu salah satu contoh mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasul. Kalau kalian disuruh orang tua kalian suruh belajar saja susah, berarti gimana kalian mempraktekkan kalian beriman kepada Allah dan Rasul? Ya kan? Kemudian jauhilah yang dilarang oleh Allah atau biasa disebut amar ma'ruf nahi munkar. Kerjakanlah kebaikan dan jauhilah keburukan. Apa saja yang dilarang oleh Allah banyak. Sebenarnya kita itu gampang loh mencari pahala, itu kita gampang. Umat Islam itu gampang, atau umatnya Nabi Muhammad itu gampang mencari pahala itu. 1 kali pahala saya sudah dikalikan atau dilipat gandakan. Itu kan salah satu spesial bagi umatnya Nabi Muhammad, ya kan? Tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu atau umatnya sebelum Nabi Muhammad, tidak. Kita beribadah 1 kali dilipat gandakan. Karena Nabi Muhammad dulu protes, kenapa umur nabi-nabi atau umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang, ya kan? Ada yang ratusan tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang nabi hidupnya 1000 tahun, ada. Sedangkan Nabi Adam itu kan umurnya ada yang mengatakan juga 1000 tahun lamanya. Oh, banyak. Nah, Nabi Muhammad protes ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa umat-umat terdahulu itu umurnya panjang sedangkan kita diberi umur pendek. Nah, akhirnya dijawab oleh Allah, nggak apa-apa umur kita, umur kamu, umur Nabi Muhammad itu pendek dan umatnya itu mengikuti Nabi Muhammad nanti umurnya, tetapi setiap pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan gitu. Jadi setiap kita beribadah, setiap kita berbuat kebaikan, pasti dilipat gandakan. Nah, setelah itu misalnya dilarang oleh Allah pada Rasul. Misalnya mencuri, hindari, berkelahi, hindari, menyakiti orang lain, hindari. Contohnya menyakiti banyak lah, kayak nyubit segala macam, apalagi sampai mutusin, ya. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Kalau su'ul khotimah itu dalam keadaan buruk. Yang kedua, Al-Hayyu yang Maha Hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup dan mati ada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rezeki itu juga harus yang halal. Tetapi rezeki itu bukan cuma uang, tetapi teman yang baik, keluarga yang baik, atau orang tua yang baik, yang peduli, itu juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memandang rezeki itu hanya uang, bukan. Banyak rezeki. Contoh kesehatan, keselamatan itu juga salah satu contoh rezeki yang harus kita syukuri. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan.
Karena Allah atau Nabi Muhammad juga tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, nggak suka. Karena kan kalau uh, ada yang ada kalimat seperti ini, berhentilah makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kenapa kok kenyang suruh berhenti? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tuh. Dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya, atau menyisihkan sedikit rezeki atau uang yang kita peroleh atau yang kita punya, kita sumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, yang keempat, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri. Untuk selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak bergantung kepada orang lain. Harus mandiri, ya usahakan. Tetapi kalau tidak bisa berusaha semaksimal mungkin, ya namanya kita makhluk sosial, kita masih butuh orang lain juga. Kita juga harus membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, ya kan? Hidup harus punya semangat mandiri. Dalam mandiri itu bukan mandi sendiri, bukan mandiri sendiri, bukan. Mandiri itu kita harus berusaha sebisa kita tanpa bantuan orang lain. Nah, kalaupun kita sudah mentok harus membutuhkan bantuan orang lain, selama itu baik, itu nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan adalah tolong menolong dalam keburukan. Nah, itu tidak boleh. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya merapikan tempat tidur. Siapa yang bangun tidur langsung ke kamar mandi, nggak merapikan tidur dulu. Dirapikan dulu, berdoa, dirapikan tempat tidurnya. Nah, menyiapkan peralatan sekolah. Kalau sekarang harus digebrak-gebrak dulu, kalian baru mau sekolah online, ya kan, mau bangun. Terus mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan, siapa yang masih disuapin. Nah, sudah kelas 5 malu-maluin, jadi kalian harus mandiri. Terus makanan untuk berangkat ke sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, itu. Yang keempat, Al-Ahad atau yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Kenapa Allah mandiri atau tidak membutuhkan yang lainnya, sedangkan kita membutuhkan yang lainnya? Ya kan, karena Allah mandiri sendiri, itu sifat wajibnya hiyamuhu binafsihi. Tetapi kalau Allah kok masih butuh pertolongan, berarti sama dengan halnya kita masih butuh pertolongan. Berarti Allah tidak mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadisi. Ya kan, mukhalafatu lil hawadisi itu berbeda dengan ciptaannya. Jadi Allah itu tidak butuh siapapun, sedangkan kita butuh siapapun. Nah, itu bedanya di situ. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR. Jangan menggantungkan orang tua kalian. Harus bisa mandiri, sudah kelas 5, sudah besar, sudah gede.
dan merapikan buku pelajaran ya di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Kalau tadi bahasa Arabnya qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, jadi kalau kamu butuh apapun, kesehatan segala macam, ya mintanya kepada Allah. Yang B, mengenal kitab-kitab Allah, itu nanti ada di video selanjutnya. Ya, kita sampai sini dulu anak-anak. Tugas kalian adalah merangkum atau makna dari Asmaul Husna itu apa, dan yang rangkuman dari yang sudah Bapak jelaskan itu apa saja. Itu dicatat di buku khusus untuk pelajaran agama. Setelah itu nanti difoto, diupload di link, nanti Bapak kasih linknya di link WA. Oke anak-anak, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak utarakan kalian paham, kalian mengerti, sehingga kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup dari Bapak. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan bukan ke ketua kelas ya. Silakan kalian upload di Google. Nah, Google Drive nanti Bapak share linknya. Oke, tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.